Ketika kita mengembangkan perangkat lunak, fokus kita seharusnya bukan terutama pada teknologi, tetapi terutama pada bisnis atau aktivitas apapun yang ingin kita bantu dengan perangkat lunak yang kita buat. Fokus kita pertama haruslah pada domain bisnis, baru setelah itu kepada teknologi yang akan digunakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel kebanggaan kita, The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Denny Husni Fahri Rijal atau Kang Legend. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Domain Driven Design dan kita masuk ke bagian keempat. Adapun judul atau tema yang akan kita sampaikan atau kita bahas di kesempatan kali ini adalah strategic design dan tactical design. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih jauh mengenai tactical dan strategic design ini, alangkah baiknya apabila kita refresh kembali pemahaman kita mengenai domain driven design. Hal ini dilakukan supaya kita dapat dengan mudah memahami semua penjelasan mengenai tactical dan strategic design ini. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan domain driven design itu? Seperti yang telah dijelaskan di video pertama kita mengenai DDD ini, berdasarkan buku yang dikarang oleh Eric Evans, buku DDD yang berwarna biru ini, domain driven design adalah bisa kita simpulkan merupakan cara pandang pembuatan software secara top down. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa selama proses pembuatan software terjadi, fokus kita janganlah pada sisi teknikal saja, atau kita jangan menjadikan fokus utama kita pada area teknikal. Kita disarankan fokus utama kita haruslah pada bisnis proses ataupun semua hal yang akan kita bantu atau semua aktivitas yang akan kita solve atau akan kita bereskan dengan pembuatan software tersebut. Dan inilah yang merupakan domain dari bisnis proses yang akan kita kerjakan. Adapun bisnis proses yang mungkin nanti menjadi fokus kita, bisa saja berupa e-commerce, bisa saja merupakan proses di banking, ataupun bisa saja merupakan proses pengiriman barang atau jasa logistik. Dan tentunya ya teman-teman semua tahu di masing-masing perusahaannya ini fokusnya atau uniqueness-nya itu di bisnis proses apa. Tentunya tanggung jawab ini tidak akan diberikan ke pundaknya tim developer. Biasanya memang tanggung jawab ini akan dimiliki oleh tim bisnis dengan bantuan tim produk. Adapun nanti tugasnya si tim engineering, kita memiliki tugas memang akan berhubungan dengan technical. Tetapi technical ini harus dikonfirmasi terhadap bisnis proses atau domain model yang telah dihasilkan oleh teman-teman tim produk. Lalu sebuah nilai plus apabila teman-teman juga, maksudnya teman-teman developer ini memiliki sedikit pemahaman dan awareness terhadap bisnis proses yang sedang dikerjakan. Dan biasanya
apabila seorang developer memiliki, pemahaman yang dalam mengenai bisnis proses yang sedang dikerjakan, biasanya nilai dari developernya sendiri, dalam hal ini mungkin level level salarinya itu akan menjadi lebih, tinggi daripada, developer lainnya yang walaupun dia senior, tetapi, belum memiliki, pemahaman yang dalam terhadap, bisnis proses yang dikerjakan. Sekarang mari kita membicarakan apa yang bisa diberikan oleh DDD bagi kita. Karena itu, mari kita bahas terlebih dahulu berdasarkan perspektif atau sudut pandang dari software developer. Tadi di beberapa penjelasan yang sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai bahwa DDD ini merupakan cara pandang secara top down. Betul? Mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan top down ini. Bagian paling dasar dari aplikasi kita, apabila kita telah selesai membuat code dan mendistribusikannya ke production, kita akan mendapatkan sebuah file dengan extension exe atau ekstensi jar ataupun mungkin extension .zip. Hal ini bergantung pada bahasa pemrograman yang kita gunakan. Bisa itu Java, bisa itu Python, bisa itu C#, ataupun mungkin bisa juga dari bahasa pemrograman PHP. Nah, di atas dari file extension exe, jar, atau zip ini akan ada sedikit abstraksi dan kita akan mendapatkan berbagai objek atau metode. Lalu di atas objek atau metode ini kita akan mendapatkan hasil abstraksi berupa berbagai macam kelas. Kemudian di atasnya kelas ini kita akan mendapatkan implementasi dari OOP atau pemrograman berorientasi objek yang mengarahkan kita agar membuat kelas dan hubungannya dengan baik dan benar. Kita akan menemukan interface dan bagaimana melakukan inheritance serta bagaimana semua prinsip-prinsip OOP ini dilakukan. Lalu di atasnya lagi, kita akan mendapatkan beberapa lapisan abstraksi lagi yang merupakan best practice atau cara terbaik ketika kita membuat code, yang sering juga disebut sebagai bagian desain pattern. Kemudian kita akan memiliki berbagai macam modul yang mengimplementasikan desain pattern tadi. Selanjutnya, kita akan memiliki beberapa lapisan dari kode kita atau sering disebut dengan layer dari kode kita. Misalkan entity layer, DAO layer, service layer, atau juga mungkin controller layer. Dan di atasnya itu semua, kita akan memiliki sebuah project dari source code kita. Jadi inilah teman-teman umumnya arsitektur perangkat lunak atau perangkat software dari berbagai macam project yang ada. Serta ini juga merupakan keumuman yang dipahami oleh para software developer. Apabila software yang kita jelaskan merupakan sebuah desktop aplikasi, maka penjelasannya persis seperti apa yang barusan saya jelaskan. Akan tetapi, apabila software kita ternyata merupakan sebuah web aplikasi, di mana web aplikasi itu biasanya di-deploy di cloud system ataupun mungkin di on-premise, tetapi web aplikasi ini akan biasanya itu diakses dari luar. Serta biasanya si web aplikasi ini terdiri dari berbagai macam service. Jadi satu bagian ini bisa mewakili satu bagian service yang biasanya menyelesaikan tugas-tugas tertentu berupa satu domain bisnis tertentu. Jadi, kalau di dalam web aplikasi nanti itu akan terdapat berbagai macam service-service
yang semuanya itu berkolaborasi satu sama lain, dan biasanya si servis-servis ini akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang lebih besar. Tentunya biasanya merupakan permasalahan sebuah bisnis. Dan servis-servis ini nanti akan membentuk sebuah domain. Bisa berupa domain e-commerce, bisa berupa domain logistik, bisa juga misalkan domain bisnis lainnya. Nah, dalam satu domain nanti bisa terdiri dari berbagai macam servis, dan biasanya satu servis ini mewakili satu business capability dan sering disebut sebagai subdomain. Contohnya di dalam domain e-commerce, maka satu servis ini merupakan subdomain. Misalkan dia subdomain produk, subdomain vendor, subdomain payment, dan subdomain lainnya. Dari penggambaran tadi dapat kita simpulkan bahwa apabila sebuah sistem kita sudah menjadi besar, maka pengetahuan developer itu harus di-upgrade atau dia harus bisa memahami sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Dia tidak cukup hanya memahami di bagian sebelah kiri saja, yaitu bagian detail sebuah servis, tetapi dia harus sudah mulai memahami di bagian di sebelah kanan. Artinya mereka harus sudah memahami bahwa terdapat hal yang lebih tinggi atau hal yang lebih umum dan lebih luas jangkauannya daripada pemahaman mereka terhadap detail sebuah servis. Mereka harus sudah mulai terbiasa bagaimana memandang sebuah domain bisnis dan bagaimana domain bisnis ini dibentuk dari beberapa subdomain yang diwakili oleh beberapa servis yang berhubungan dan berkolaborasi satu sama lain. Nah, disinilah fungsinya si DDD, atau si DDD ini bisa memberikan kepada kita baik itu di bagian sebelah kanan, yaitu pengetahuan dalam lingkup yang lebih besar, yaitu pengetahuan sebuah domain dan subdomainnya, serta DDD ini juga memberikan pengetahuan bagaimana kita menganalisis dan mempelajari sebuah servis yang lebih detail yang digambarkan oleh bagian kiri. Nah, di bagian kanan inilah yang disebut sebagai strategic design, dan di sebelah kiri inilah yang disebut sebagai tactical design. Baik, Eric Evans dalam bukunya yang berjudul Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software, membahas konsep-konsep desain strategis dan desain teknis sebagai bagian dari pendekatan domain driven design. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut yang disampaikan oleh Eric Evans. Desain strategis dalam domain driven design adalah tentang membagi kompleksitas bisnis menjadi bounded konteks yang terdefinisi dengan jelas. Dengan memetakan hubungan antara berbagai bounded konteks, melalui konteks map, kita dapat memahami bagaimana berbagai bagian dari sistem berinteraksi, dan menjaga konsistensi terminologi serta model dalam setiap konteks. Ini membantu tim mengelola kompleksitas proyek perangkat lunak besar dengan lebih efektif dan memastikan solusi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Desain teknis dalam domain driven design adalah tentang menerjemahkan konsep-konsep domain ke dalam implementasi konkret yang efisien dan mudah dikelola. Dengan menggunakan entitas, value objects, agregat, repositories, dan factories, kita dapat membangun struktur kode yang solid dan berkelanjutan. Desain teknis membantu memastikan bahwa solusi perangkat lunak kita tidak hanya mencerminkan model domain dengan akurat, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis di masa depan. Oke, jadi begitu teman-teman semua pengenalan kita mengenai strategic design dan tactical design yang merupakan bagian dari DDD ini.
Kita akan membahasnya kedua hal ini lebih dalam di video-video kita selanjutnya. Dan di video yang akan datang, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai strategic design dan berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk membantu mendesain secara strategik. Oleh karena itu, supaya teman-teman tidak tertinggal informasi dan bisa cepat mendapatkan notifikasi ketika videonya sudah terdeploy di YouTube channel, teman-teman silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.